ekspirasi, hembuskan, berikan tekanan, lalu lakukan scoop. Ya. Kemudian tarik, ikuti, dorong, scoop. Ya. Kemudian ikuti gerakannya, tekan, lalu scoop. Ya. Ini gerakan tulang iliakus di pelvic. Jadi yang kita lakukan, kita palpasi krista iliaka, ya. Kakinya kan bentuknya begini kan. Nah, maka kita posisikan letaknya, scoopnya itu juga menyerong, ya, menyerong. Kemudian serongannya ini mengarah kepada ductus thoracikus, ya. Nah, supaya kita bisa menjangkau nodus iliacalis yang dalam, karena nodus iliaca itu letaknya cukup dalam, maka posisikan, ya, lutut, posisikan ya lutut, ya, lutut. Ketika pasien inspirasi kita ikuti gerakannya, ketika pasien ekspirasi berikan tekanan lalu scoop, ya. Scoop, relax, tekan, scoop, relax, tekan, scoop, relax, tekan, scoop, relax, tekan, scoop. Ya, jadi kalau menyusuri, sebelum prosedur tuberosita dimulai dari tuberositas tibia, ya. Kemudian dia berjalan sepanjang linea tuberosita sampai pada malleolus medialis. Nah, batas aliran air inilah yang memisahkan pengaliran limfe pada sisi antromedial, maka cairan limfe akan kita masukkan melalui nodus popliteus sisi medial, sedangkan cairan limfe pada sisi antrolateral kita masukkan ke nodus popliteus dari Pak, kita bisa menyeberang airnya ke sana, bisa, tetapi menurut para pakar itu terlalu sulit. Menurut para pakar itu terlalu sulit. Satu. Kemudian yang kedua, di limfe, cairan limfe, ya, yang ada di lutut, limfe superficial. Sedangkan limfe profundus atau limfe yang dalam, maka pengaliran limfenya menuju ke popliteus. Nah, ini kadangkala menjadi dasar kalau di MLDV itu treatment untuk osteoartritis pada grade 1 ketika terjadi sinovitis, yaitu lutut bengkak, maka pengalirannya ada dua. Untuk yang superficial di patella menuju ke quadriceps, tetapi yang cairan intraartikuler, cairan sinovial yang itis, yang membengkak, maka alirannya menuju ke popliteus. Termasuk juga misalkan pada kasus rekonstruksi ligamen cruciatum anterior, kemudian pasca bedah total knee replacement yang masih pada fase akut, termasuk juga meniscus tears reconstruction atau rekonstruksi kerobekan pada meniscus yang semuanya terjadi pembengkakan
di lutut intraartikuler di dalam sendi lutut, maka pengaliran yang dalam, cairan itu yang dalam, dia menuju ke popliteus, gitu ya. Nodus inguinalis, maka kita bisa membedakan, cukup kita bagi jadi 3 ya, yaitu medial, anterior, dan lateral. Kita lakukan yang medial terlebih dahulu ya. Yang medial gerakannya adalah gerakan circle, melingkar. Ketika ke arah jantung diberikan tekanan, kembalinya rileks ya. Jadi tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7. Kemudian kita bisa pindah ke bagian anterior ya. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7. Kemudian 2 ya. Kita lakukan yang 1 ya, 1 lokasi. Jadi tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7 ya. Kita bisa pindah bagian distalnya. Kita lakukan lagi, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7 ya. Subcutaneous yang di bawah kulit, di depannya patella, maupun kita gunakan untuk mengalirkan limfe yang ada di persendian patellofemoralis. Jadi lutut itu ada 2 sendi, sendi antara femur dan tibia ya. Ini yang tadi Pak Iga sebutkan adalah intraartikuler tadi, dan ada sendi ekstraartikuler, yaitu sendi yang terbentuk antara patella dengan femur ya. Nah, untuk yang di superficial ya, nanti di sisi patella kita lakukan stationary stroke-nya itu dengan menggunakan ibu jari ya. Patellanya cukup gede ya, mungkin kita bisa lakukan dengan menggunakan stationary stroke ibu jari ya. Tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong. Oke. Kemudian pada sisi tengah, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong. Kemudian pada sisi medial, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, dan tekan, dorong. Ini untuk mengalirkan limfe subcutaneous. Sedangkan kalau kita mau mengalirkan limfe di sendi patellofemoralisnya, maka pengaliran limfenya kita dengan menggunakan hook ya, hooknya tapi 4 jari. Kalau kemarin kita di nodus itu kan hooknya 2 jari, kita menggunakan 4 jari. Loh Pak, kalau 2 jari gimana? Boleh Pak? Boleh aja, tapi nanti produk suwe. Tapi kalau kita hooknya langsung 4 jari ya, sehingga 4 jari ini semuanya harus kita buat sejajar semuanya ya, 4 jari ini, maka kita langsung mengalirkan di sini ya. Jadi seakan-akan kayak apa ya, mencungkil patella ya, seakan-akan mencungkil patella ya. Sudah bisa merasakan celah sendi antara patella dengan femoralis ya. Kemudian arahnya adalah berikan tekanan, kemudian dorong, lalu kembalinya rileks. Tekan, dorong, rileks. Tekan, dorong, rileks.
tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks. Jadi gambarnya seperti ini, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, gitu ya. Oke, dan sisi bagian distanya, tekan, dorong, rileks, 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 ya, tekan, dorong, rileks, 6, 7. Oke, oke, dorong, dorong, ulangi lagi, dorong, dorong, dorong. Ini sisi media. Sedangkan sisi lateralnya, ya, sama menggunakan ibu jari, ya, dorong, 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 dorong. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan hook 4 jari pada celah sendi tibio femoralis dengan gerakan yang sama. Jadi tekan, dorong, rileks, 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 tekan, dorong, rileks. Jadi celah sendi, tekan, ya, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. Jadi ini gerakan seperti ini ya. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan. Oke, ya, seperti ini. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan. Nah, sekarang jantung diberikan tekanan, kembalinya rileks. Ya, tekan, rileks,